Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, aku Rayhan Amar Bayayi, mahasiswa Ilmu Politik FISIP UB 2022, dan saat ini aku menjadi staf ahli penalaran Departemen Kajian Sosial Politik Hima Politik FISIP UB. Kalian mungkin baru pertama kali melihat ini ada apa sih? Nah, izinkan aku memperkenalkan dulu acaranya. Acara ini adalah acara Olympus atau Politik Kumparan Pustaka, di mana acara ini bertujuan untuk mengulas buku-buku yang bisa digunakan oleh kolega-kolega semua untuk menjadi referensi. Nah, yang nantinya bisa dipakai untuk tugas-tugas atau bahkan cuma rekreasi aja atau menambah pengetahuan. Nah, sebelum aku berlanjut ke acara utamanya, aku ingin perkenalkan dulu nih siapa pemateri dari atau pembicara pertama kita. Adanya silakan memperkenalkan diri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam hangat teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Muhammad Azhar Zidan dan aku juga adalah mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya angkatan tahun 2022. Oke, makasih Mas Zidan ya. Oke, sebelum kita ngomong lebih lanjut lagi nih, aku juga ingin memberitahukan terlebih dahulu tema dari podcast kita kali ini. Nah, tema dari podcast kita kali ini adalah mahasiswa penulis, suatu privilege atau kesempatan emas. Nah, apa sih alasan kenapa Mas mau nulis buku itu? Alasan utamanya dan alasan ininya. Oke, makasih sebelumnya Mas Rehan ya atas pertanyaannya. Mungkin kalau yang pertama terkait kenapa akhirnya mencoba untuk menulis buku gitu kan. Jadi buku ini sebenarnya kami tulis itu berlima, Mas. Saya dengan bersama 4 teman saya yang lainnya juga, yang memang kami berlima ini adalah salah 5 orang-orang pemuda yang memang kita memiliki concern yang lebih juga gitu terhadap kondisi politik dan juga kondisi dinamika politik gitu yang sedang terjadi gitu di Indonesia gitu kan. Nah terus akhirnya kita waktu itu di pertengahan tahun kemarin gitu 2021 kemarin 2022 ya berarti. Nah itu kami akhirnya menginisiasikan gitu kan, kami menginisiatifkan untuk akhirnya membuat gitu kan, membuat suatu membuat suatu kolaborasi gitu kan dalam bentuk tulisan ini, dalam bentuk buku ini, dengan bertujuan untuk pertama untuk memberikan insight, pengetahuan dan sudut pandang perspektif dari kami gitu, dan kami berharap kami bisa mewakili juga gitu pandangan-pandangan anak-anak muda lainnya gitu untuk melihat sebuah kacamata dalam bingkai politik di Indonesia gitu dalam berbagai aspek gitu, dalam mulai aspek politik mungkin dari juga aspek budaya dan juga mungkin aspek lainnya juga gitu kami bahas juga di buku ini. Dan mungkin yang kedua kenapa akhirnya kami berusaha untuk membuat buku ini, kami melihat tantangan ke depan, Mas, tantangan ke depan khususnya di tahun 2024, dinamika politik di tahun 2024 besok, di mana salah satunya hal yang paling menarik itu adalah keterlibatan anak muda yang nantinya akan menjadi lebih dominan gitu di tahun 2024 besok. Kebetulan saya juga, mungkin Mas Rehan juga pertama kali gitu kan untuk akhirnya mencoba kedua kali. Oke, saya dan mungkin teman-teman seangkatan saya yang lainnya juga itu pertama kali untuk kami memberikan hak suara kami gitu untuk menentukan pemimpin untuk keberlanjutan politik Indonesia di kedepannya gitu. Dan ini suatu hal yang menarik gitu dari perspektif sudut pandang kita. Akhirnya kami mencoba menuangkan suatu opini-opini gitu, opini-opini kami terhadap hal-hal tersebut, khususnya menuju dinamika politik di tahun 2024 besok gitu. Berarti ini kan buku tentang kepemudaan dan juga rilisnya baru kan ya berarti ya? Baru di awal tahun ini. Ya berarti memang baru launching banget lah, masih fresh banget nenek. Dan juga tadi kan yang aku dengar ya, Mas Zidan ini nggak sendiri nulis bukunya kan, ada berlima ya sama teman-temannya itu. Gimana itu menyatukan inspirasinya? Atau inspirasinya kan satu orang dari inspirasi dari sini, orang lain dari inspirasi itu, gimana menyatukannya? Dan kalau dari Mas Zidan sendiri inspirasi itu dari apa bisa menuliskan? Kan sulit, nggak semua orang kan bisa ya nulis 2 paragraf aja dia kesusahan, apalagi harus nulis buku gini. Jadi kalau Mas Zidan itu inspirasi dari mana dan bagaimana itu menyatukan inspirasinya gitu? Mungkin kalau yang pertama gimana cara menyatukan dari kelima orang ini gitu ya. Mungkin sebelumnya aku mau memberitahukan dulu sebenarnya kami berlima itu sebelum menulis buku ini sebenarnya kami sudah kenal juga gitu, kami sudah kenal dekat juga. Kami kenal waktu itu ada di salah satu kegiatan di DPR RI, Parlemen Remaja. Itu kami kenal akhirnya di sana, dan kami
tertarik gitu untuk akhirnya berkolaborasi gitu. Sebenarnya hal yang membuat kami bisa untuk akhirnya menyatukan kami adalah satu pandangan kami yang sama gitu, satu prinsip kami yang sama, bahwasanya sekarang itu sudah bukan waktunya lagi untuk berkompetisi mas, tapi sudah waktunya lagi untuk berkolaborasi gitu kan. Jangan kita berkolaborasi untuk membuat suatu karya gitu kan, akhirnya membuat suatu hal yang mungkin kami harapkan gitu bisa memiliki dampak gitu, mungkin dampak yang sangat signifikan atau seminimal-minimal ada dampak positif yang dikeluarkan gitu kan. Lalu waktu itu kami akhirnya mencoba menyatukan idenya itu. Pertama sebenarnya kami mencoba untuk menanyakan terlebih dahulu satu persatu gitu kan. Terus waktu itu ada teman saya yang pertama kali dia juga mengajak juga, ada Mas David. Dia pertama kami disatukan dulu kan. Jadi kami ingin membuat ini dan sebagainya gimana gitu. Terus kayak sudut pandang kita juga, kita kasih sudut pandang kita juga, bukunya lebih baik kita bahas apa. Jadi awal itu pembicaraannya, ayo kita kolaborasi bareng. Tapi kita belum tahu nih kalau mau kolaborasi apa gitu, dalam bentuk apa, hal apa yang ingin kita bawa, hal apa yang baru pengen gabungan aja nih, ngajakin ke teman-teman yang seangkatan Parja, ayo bikin karya bareng ya. Iya betul. Tapi belum tahu bentuknya gimana. Belum tahu. Nah abis itu waktu itu akhirnya singkat cerita kita terinisiasikan lah untuk membuat suatu karya tulis gitu berupa opini dari kami masing-masing. Akhirnya waktu itu kita rembukan lah untuk ngebahas apa, habis itu apa yang ingin kita berikan di dalam buku ini dan sebagainya. Dan akhirnya waktu itu kita dapat satu benang merahnya gitu, kita dapat satu titik temunya, kita sama satu persepsi gitu, khususnya bahwasanya tadi yang aku sampaikan tadi juga kan, menghadapi dinamika politik ke depan di mana nanti peran pemuda itu sangat banyak sekali, perlu akhirnya mungkin kami sebagai kami berharap sebagai representatif dari anak-anak muda itu, kami bisa memberikan perspektif juga ke anak-anak muda lainnya gitu. Jadi target dari kami itu sebenarnya lebih ke anak-anak muda lainnya juga gitu, anak-anak muda generasi zilenial lah gitu kan, untuk bisa mendapatkan suatu sedikit lah pandangan politik gitu dari kami gitu, seperti itu. Nah kalau mungkin tadi terkait inisiatif idenya gitu, kalau aku pribadi jujur aku sebenarnya dari mulai SMA juga, aku dari mulai SMA kelas 2 itu sebenarnya aku sudah tertarik juga gitu terhadap hal-hal penulisan gitu ya, penulisan dan juga topiknya tentang politik juga gitu. Makanya akhirnya aku ngambil di UB ini di jurusan politik juga, dan aku benar-benar merasakan dan sangat mengikuti gitu perkembangan politik di Indonesia. Lalu hal-hal yang membuat aku dan menurut aku kok kayak gini gitu tuh, kok seharusnya kan kayak gini, dan akhirnya aku mendapatkan jawabannya dan sebagainya gitu kan. Akhirnya waktu itu aku dapatlah ide-idenya tersebut itu dari aku membaca literatur juga, lalu juga aku melihat juga pengalaman lainnya juga, dan disitulah aku mendapatkan ide-ide inisiatif itu, dan juga plus kita satukan bareng juga ide-ide tersebut dari kelima orang ini. Jadi kami berlima itu mengeluarkan ide-ide kami masing-masing terlebih dahulu, habis itu nanti kami korelasikan gitu, kami sambungkan gitu terhadap ini kayaknya kita bisa nih buat ngebahas ini juga nih di sini nih, kita kayaknya bisa, dan sebagainya. Ya, nah, yang aku ingin tanyakan ya, kok bisa buku? Kan karya bersama itu kan banyak, ada mungkin video atau short movie juga, atau dokumenter, atau bahkan artikel, penelitian, tapi kenapa buku? Kenapa Mas dan teman-teman Mas milihnya untuk mewujudkan karya bersama itu dalam bentuk buku? Kenapa? Oke, kalau mengapa akhirnya kita spesifiknya buku, itu sebenarnya waktu itu kami punya satu prinsip yang sama juga gitu kan. Biasanya kami waktu itu tergerak dengan ada satu kata-kata gitu kan, satu kata-kata dari salah satu founding fathers kita juga gitu kan, salah satu pendahulu kita, dari host Cokro Aminoto. Dia mengatakan, jika kamu ingin menjadi orang yang besar, jika kamu ingin menjadi pemimpin yang besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator gitu. Dan juga kami sangat meyakini gitu bahwasanya sejarah itu tidak akan bisa dikatakan sejarah jika tidak ada bukti sejarah. Dan juga kami sangat meyakini juga bahwasanya manusia akan hilang eksistensinya saat tidak ada suatu hal yang memang bisa bermanfaat dan juga nyata gitu, untuk bermanfaat untuk bagi orang-orang lainnya gitu. Permasalahannya itu apa aja yang selama penulisan buku dari awal sampai bisa rilis, permasalahan yang perlu yang bisa
bisa dipelajari loh, kita bisa Mas kasih tahu ke kita ya, sehingga kita bisa jadi pelajaran kira-kira apa aja permasalahan yang dihadapi saat pembuatan ini buku ini. Oke, kalau yang kami hadapi waktu itu mungkin pertama gitu, kalau misalnya mungkin ada teman-teman akhirnya ingin mencoba untuk buat buku gitu, dan permasalahan paling basic, paling standarnya itu adalah penerbitnya dulu. Siapa yang menerbitkan gitu kan, menerbitkan buku tersebut. Soalnya teman-teman gak bakal bisa gitu untuk akhirnya membuat karya, lalu teman-teman bikin sendiri cover dan sebagainya, terus teman-teman distribusikan sendiri, nggak bisa gitu kan. Karena ada legalitasnya juga kan, saat kita ada penerbit itu menjadi salah satu tanda legalitasnya gitu, legalitas di hukumnya juga gitu kan. Akhirnya nanti saat entah itu karya kita diambil oleh orang lain dan sebagainya, itu kita memiliki dasar hukum yang kuat gitu. Mungkin yang pertama waktu itu dari penerbitnya gitu, dan akhirnya singkat kita waktu itu langsung dapat salah satu ada dari CV Basia Media Utama gitu kan, salah satu penerbit juga di Jawa Timur yang siap juga gitu untuk berkolaborasi bersama kita untuk akhirnya menerbitkan gitu buku kita gitu. Terus yang kedua, benar tadi yang mungkin kata Mas Rehan gitu kan, karena kita berlima gitu kan, bener-bener agak sulit gitu untuk gimana kita nyatuinnya gitu. Makanya waktu itu kami akhirnya inisiatifkan gitu, sudah mau berlima, habis itu kita punya kesibukannya masing-masing juga gitu dan sebagainya gitu kan. Makanya waktu itu prosesnya itu lumayan cukup lama gitu, sekitar 6 bulan lebih lah gitu kan, setengah tahun lebih untuk akhirnya kita merampungkan semuanya gitu. Jadi yang pertama akhirnya waktu itu kita mencoba membagi-bagi terlebih dahulu. Jadi dari 5 orang itu kita nggak langsung kayak bikin satu topik, habis itu kita tukar ide dan sebagainya itu. Jadi kita kayak sistemnya itu nanti 1 bulan pokoknya dari 1 orang itu kita ngebahas perspektif ini, topiknya ini. Nah, kita buat dulu tuh per masing-masing orang. Habis buat per masing-masing orang baru nanti kita rampungin lagi gitu kan. Kita elaborasiin lagi gitu semuanya. Akhirnya lebih mudah lah gitu kan tantangan tersebut untuk dilewati. Terus mungkin yang selanjutnya itu adalah mungkin kalau misalnya di buku itu terakhir itu tahap finalisasi gitu. Karena kalau misalnya teman-teman mungkin nanti ada yang berminat juga untuk membuat buku dan sebagainya, itu apa ya? Jadi karya yang teman-teman bikin itu pasti nanti bakal diserahin dulu kan ke penerbit kan. Nah, nanti penerbit bakal cross check juga kan. Nah, nanti mungkin penerbit nanti dia kasih saran juga, ini lebih baik kayak gini, lebih baik kayak gini. Habis itu juga mungkin dari saran covernya juga gitu kan. Covernya lebih baik kayak gini, karena khususnya penerbit juga apa ya? Karena dia nantinya akan membawahi dari karya kita gitu kan. Pastinya dia ingin yang terbaik juga gitu kan. Akhirnya itu sih salah satu tantangan juga gitu. Kita harus berkomunikasi intens juga gitu kan dengan penerbit untuk akhirnya kita launchingkan, kita riliskan buku tersebut. Itu sih mungkin Mas. Oke, tadi Mas sudah jelasin cukup secara komplit lah terkait permasalahan-permasalahan. Tapi jujur nih ya, bagiku ada satu permasalahan yang mungkin dihadapi oleh para penulis yang belum diangkut sama Mas. Ini terkait dengan data dari buku, riset itu gimana? Karena kan bedanya nih, kalau kita sebagai mahasiswa yang normal ini nulis aja ya. Kalau ditanya sumbernya apa, sumbernya trust me, percaya aja. Kalau buku kan nggak bisa kan, buku harus sudah jelas sumber dari mana, ini dari mana. Nah, tadi Mas memang mungkin karena memang waktu penulisan kan nemu tentang permasalahan data, tapi kan bagi yang aku atau mungkin teman-teman juga yang ingin nulis buku, mencari data itu kan nggak semudah yang dikatakan atau nggak semudah orang-orang. Jadi aku pengen nanya ini, proses mencari datanya itu gimana? Apakah melakukan riset atau melakukan wawancara atau bagaimana gimana coba jelaskan. Oke, mungkin aku mau disclaimer dulu gitu kan. Kalau tadi mungkin mention tentang riset juga gitu kan. Mungkin aku disclaimer. Jadi karya kita ini bukanlah karya penelitian ilmiah atau mungkin karya-karya ilmiah gitu. Jadi di sini kita sepakat untuk akhirnya membuat suatu desain opini gitu kan. Opini dari masing-masing beberapa orang untuk akhirnya dibuatlah suatu karya gitu. Jadi kalau misalnya buat riset dan sebagainya itu kita nggak melakukan riset, mungkin riset secara langsung dan sebagainya, mungkin kualitatif kita nggak lakukan gitu. Tapi kalau misalnya data dari buku tersebut gitu, kita yang pasti ada 2 gitu kan, dari literatur mungkin jurnal dan sebagainya, dan juga dari buku-buku yang lainnya juga gitu. Makanya pasti nanti bakal di ini juga gitu sama penerbitnya gitu. Ini data-datanya seperti daftar pustakanya dan sebagainya. Makanya nanti kalau misalnya biasa kalau di buku itu nanti sebelum biografi, biasanya paling akhir itu biografi penulis. Nah, sebelum biografi penulis itu nanti ada daftar pustaka gitu, daftar pustaka seluruh
apa ya, mungkin acuan-acuan data-data yang kami kami mention di dalam karya kami itu dari mana saja itu layaknya seperti biasa aja gitu. Mungkin ya data-data mungkin ya mahasiswa juga sering lah gitu, tapi kalau misalnya mungkin tadi kalau riset dan sebagainya itu kami nggak melakukan riset karena ya tadi buku kami itu bukan buku ilmiah, mungkin buku yang membahas apa ya, membahas sesuatu yang belum terjadi atau dan sebagainya. Itu pure benar-benar opini dan juga kumpulan argumentasi dari kami saja. Ini insight untuk kalian semua nih, bahwa buku itu nggak selalu harus riset. Ini buku opini aja bisa. Opini pemikiran kalian bisa kalian keluarkan, bisa kalian tulis ke dalam buku, dan itu bisa jadi karya juga kan hitungannya. Dan juga seperti yang Mas Zidan katakan, dasarnya itu hanya dengan, bukan maksud meringankan, tapi ya cukup dengan membaca banyak buku kalian bisa mendapatkan dasar argumen, opini yang bisa kalian tuliskan, bisa membuat karya juga. Betul. Bahkan nggak menutup kemungkinan nggak hanya di buku aja, bisa aja bikin karya atau orasi atau orator bisa kan. Selama pada dasarnya tadi berangkat dari kemauan untuk membaca buku dengan banyak. Oke, kita lanjut lagi, jelaskan lebih dari judulnya aja dulu dah. Dari judulnya kan ini Pemuda dan Konstelasi Indonesia Modern ya. Bisa mungkin diartikan sedikit itu maksudnya apa, artinya apa, kenapa milih ini? Coba bisa tolong dijabarkan, Mas. Oke, mungkin kalau dari judul dulu gitu kan, Pemuda dan Konstelasi Indonesia Modern. Kenapa pada akhirnya kami sepakat untuk akhirnya menginisiasikan judul tersebut gitu? Karena pertama tadi kami tahu kami di sini semuanya dari anak-anak muda, dan kami bertujuan juga karya kami itu khususnya untuk ke anak-anak muda lainnya gitu kan. Dan kami ingin membagikan perspektif pandangan objektif gitu dari anak-anak muda, merasakan keresahannya tuh, dan juga permasalahan-permasalahan di anak-anak muda juga. Mungkin nanti aku bakal singgung sedikit juga kan tentang apa saja yang kami bahas juga di buku ini gitu. Itu dari Pemuda dan Konstelasi Indonesia Modern gitu kan. Dan dari Konstelasi Indonesia Modern itu kami percaya gitu, untuk pada akhirnya pemuda-pemuda di sini itu bisa akhirnya mengkonstruksikan dan memiliki suatu pemikiran yang fresh, pemikiran yang matang gitu kan, untuk menghadapi dan melihat perspektif-perspektif kacamata dinamika-dinamika politik di Indonesia, khususnya dalam konstelasi Indonesia modern. Indonesia modern dalam artian mungkin dari mulai era reformasi sampai sekarang gitu. Karena dinamika politik yang terjadi itu udah beda gitu teman-teman. Dari mulai Orde Baru ke bawah sampai reformasi sampai sekarang gitu kan. Banyak hal-hal baru gitu. Mungkin nanti aku bakal bahas juga, singgung juga gitu. Di sini juga kita bahas juga tentang faktor aspek budaya gitu kan. Di sini tadi kita bakal singgung juga tentang aspek-aspek permasalahan-permasalahan di kalangan anak muda juga gitu kan. Itu juga mungkin dari jawaban tadi ya aku simpulkan aja Mas ya, berarti kan judul dari buku ini tuh artinya pemuda kita dan korelasi atau hubungan kita dengan konstelasi, atau konstelasi kan dalam artian lain kan sistem ya. Sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem teknologi. Berarti dalam secara simpelnya nih, buku ini berjudul Pemuda Kita dan hubungan kita dengan sistem-sistem yang ada di Indonesia di zaman modern ini. Seperti itu Mas. Oke, kita lanjut aja langsung ke bab poin-poin dari sini. Dari bab pertama mungkin bisa jelaskan ya. Silakan Mas jelaskan. Boleh. Mungkin dari bab pertama kita lebih ngebahas tentang aspek politik gitu kan. Nah, di mana aspek politik ini kita banyak ngebahas, ada beberapa juga kita ngebahas tentang demokrasi gitu juga. Kita juga ngebahas tentang pemimpin yang ideal itu seperti apa gitu kan. Khususnya untuk akhirnya kita menghadapi konstelasi pemilu gitu kan di kedepannya. Lalu juga kita ngebahas juga permasalahan-permasalahan di kalangan anak muda gitu tentang politik. Mungkin tadi pertama tentang demokrasi dulu gitu kan. Di sini kami ngebahas singkat juga gitu kan. Bahwasanya demokrasi sekarang itu sudah sangat berbeda gitu dengan praktek sistem yang dianut oleh Indonesia dulu di zaman kerajaan gitu Mas. Mungkin kalau misalnya tahu gitu teman-teman, kalau di zaman kerajaan dulu itu antar rakyat, raja dan dewa gitu kan. Nah, raja itu dia tuh berhubungan hanya dengan dewa gitu kan. Tapi tidak ada hal yang mengharuskan raja untuk akhirnya bertanggung jawab kepada rakyatnya gitu. Dan itu tentunya sangat bertolak belakang gitu kan dengan sistem Indonesia sekarang gitu. Nah, di situ kita sedikit ngebahas juga terkait bagaimana akhirnya Indonesia bisa transisi gitu kan dari sistem yang sangat berbeda tersebut gitu kan pada sistem demokrasi yang sekarang mungkin bisa dikatakan the power of majority gitu kan, the power of crowds gitu kan.
Bahwasanya siapa yang berkuasa, mayoritas. siapa yang mayoritas dia akan berkuasa gitu. Lalu juga kita membahas juga tentang pemimpin yang ideal itu seperti apa juga gitu kan. Di situ kita ngebahas terkait ada kita memberikan contoh dua pemimpin nasional dan internasional dari Presiden Jokowi dan juga Barack Obama waktu saat itu gitu. Kita ingin lebih menganalisis aja gitu terkait bagaimana sih dinamika kepemimpinan seseorang itu berjalan gitu. Mungkin kita ambil contoh beberapa waktu itu dari Barack Obama gitu. Mungkin seperti yang kita ketahui juga, Barack Obama itu adalah salah satu, mungkin pertama kali ya kalau nggak salah, presiden dengan warna kulit hitam gitu kan. Dari minoritas ya itu. Betul, dan di saat itu diskriminasi kulit, khususnya diskriminasi kulit hitam di Amerika Serikat itu sangat keras banget gitu kan. Dan akhirnya waktu itu Barack Obama menang untuk akhirnya maju di kontestasi tersebut. Dan waktu itu narasi yang dibawakan oleh Barack Obama adalah dia ingin melawan sistem gitu kan. Dia ingin melawan sistem gedung putih gitu kan. Dimana saat itu diskriminasi dan sebagainya itu dia melihat sebagai suatu hal yang tidak seharusnya ada gitu kan. Tapi ternyata sangat bertolak belakang. Poin besarnya lagi yang ketiga, kita membahas juga terkait dinamika politik di anak muda sendiri gitu. Mungkin seperti yang kita ketahui gitu. Mungkin Mas Rehan juga merasakan gitu kan. Sebab kita mungkin seangkatan kita, seumuran kita, itu banyak akhirnya anak muda yang merasa apatis gitu kan. Mereka cuek lah gitu kan. Ya mau siapapun presiden yang kepilih tetap gini-gini aja gitu, dan apa hubungannya gitu kan. Dan stigma di pikiran mereka sudah stigma yang politik itu adalah politik yang kotor, politik yang pokoknya nggak mau berurusan dengan politik deh. Iya, benar-benar yang kayak gitu, kan. ngapain harus belajar politik, ngapain harus paham tentang politik gitu kan. Nah, stigma tersebut lah yang kita kaji juga, yang kita sajikan juga gitu. Bahwasanya mengapa akhirnya pemuda, khususnya anak-anak muda sekarang memiliki pandangan tersebut tuh, implikasinya itu dari apa gitu. Akhirnya kita dapatlah benang merahnya, implikasinya bahwasanya memang pemerintah sekarang itu sangat tidak melibatkan adanya dominasi dari anak muda tersebut gitu kan. Padahal di tahun 2024 besok gitu kan, anak muda akan menjadi, mungkin banyak generasi muda seangkatan saya juga gitu yang akan menentukan pilihan pertamanya gitu kan di kontestasi pemilu di tahun depan gitu kan, di tahun 2024 kan. Dan di sini menjadi hal yang menarik gitu untuk kami sajikan gitu. Kenapa akhirnya pemuda memiliki pikiran-pikiran tersebut, ternyata ada implikasinya gitu terhadap hal-hal A, B, C, D yang mungkin kita kemas juga gitu dalam buku tersebut. Tadi penjelasan cukup detail banget Mas ya kan ya. Kita bab 2 mungkin lanjut lagi ke Mas terkait yang budaya kan ya, bab 2 ya. Aspek faktor budaya. Nah, kalau dari bab 2 sendiri itu kita lebih condong ke aspek budaya gitu kan. Di situ kita ingin ada salah satu pembahasan juga terkait westernisasi gitu. Westernisasi kita sajikan juga di buku ini gitu, mendetail pandangan kami gitu terhadap westernisasi, hal-hal apa ya, perubahan faktor aspek budaya terhadap politik itu apakah menjadi suatu hal yang baik atau bahkan menjadi suatu ancaman bagi demokrasi gitu, bagi politik kita di saat ini gitu kan. Jadi kita lebih membahas, lebih mengerucutkan terkait apa ya, korelasi antara budaya dan juga aspek politik khususnya di era reformasi sampai sekarang. Apakah ada implikasinya gitu terhadap hal-hal yang terjadi sekarang gitu kan. Apakah mungkin seperti contoh kami juga ngebahas juga sekarang itu bertebaran gitu Mas, bahwasanya ada narasi yang mengatakan presiden itu harus dari Jawa gitu kan. Nah, faktor budaya gitu seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar juga gitu, bahwasanya salah satu aspek untuk akhirnya siapa yang bisa menang gitu kan di dalam khususnya kontestasi pemilu, khususnya presiden gitu kan di Indonesia adalah presiden atau pemimpin yang memiliki corak dari aspek budaya Jawa gitu. Mungkin nah di situ kita bahas juga gitu di buku gitu kan, bahwasanya aspek budaya Jawa yang dimaksud itu seperti apa gitu. Seperti aspek budaya Jawa yang santun gitu kan, aspek budaya Jawa dengan banyak perilaku dan banyak hal-hal yang memang sangat mengerucutkan ini adalah hal-hal yang sangat berbau Jawa gitu. Nah, kita korelasikan gitu. Apakah memang benar gitu kan adanya gitu kan? Apakah memang benar ada kecenderungan pemimpin harus Jawa atau kenapa? Betul. Kan? Iya. Mas dan teman-teman sudah menemukannya kan kenapa bisa jadi Jawa. Yang sebenarnya ada satu bab lagi kan Mas terkait dengan
teknologi, tapi aku rasa itu kayaknya kita keep aja Boleh. biar yang nonton ini bisa baca bukunya terkait Boleh. dengan teknologi pemuda modern yang berarti kan inovasi. Gimana kita merubah negaranya. Oke, pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan tema kita hari ini, itu dengan mahasiswa penulis, privilege atau kesempatan emas. Jadi apakah semua mahasiswa nih, kita nggak ngelihat background ya, kita nggak ngelihat di mana ininya, pokoknya semua mahasiswa dia punya nggak kesempatan untuk menjadi penulis buku, atau dia harus punya modal tertentu dulu, bisa modal uang, modal akademis, atau modal privilege yang harus dimiliki sebelum tuh jadi penulis. Jadi gimana tuh, bisa tolong dijelaskan itu karena terkait dengan tema kita juga hari ini. Oke, kalau dari aku sendiri terkait hal tersebut gitu kan, menurut aku khususnya mahasiswa gitu kan, mahasiswa di mana mahasiswa itu salah satu elemen yang memiliki idealisme yang sangat tinggi gitu kan, khususnya di ranahnya, dan juga memiliki pemikiran-pemikiran yang belum tercampur adukan dengan pemikiran-pemikiran lainnya gitu, sangat memiliki privilege sekali gitu untuk akhirnya mahasiswa untuk membuat suatu karya gitu. Sebenarnya aku nggak hanya mengerucutkan terkait buku gitu kan, tapi hal-hal karya-karya yang lain juga gitu kan, perlu untuk akhirnya pemuda itu mengambil peran, mengambil suatu langkah gitu. Mungkin kalau misalnya yang kita tahu merubah pemikiran politik di masyarakat dan sebagainya hanya bertumpu kita harus jadi anggota DPR dulu atau kita harus jadi pejabat dulu lalu kita menentukan kebijakan dan sebagainya, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan khususnya sebagai mahasiswa gitu kan, untuk memberikan, mungkin kita memiliki suatu keresahan gitu kan terhadap dinamika politik sekarang, banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya juga dengan buku tersebut gitu kan. Aku mau menegaskan di sini aja gitu, bahwasanya kalau teman-teman ingin buat suatu karya gitu, jangan berpikiran tentang komersialismenya dulu gitu kan, tentang komersialnya dulu gitu kan, tentang uangnya gitu. Iya, tentang uangnya gitu. Teman-teman coba niatkan terlebih dahulu saja gitu, bahwasanya teman-teman ingin buat suatu karya, teman-teman ingin buat suatu hal yang mungkin saat nanti teman-teman sudah mati gitu kan, teman-teman masih bisa dikenang gitu kan, karena ada satu corak, satu sejarah, satu bukti sejarah yang membuktikan pemikiran teman-teman gitu dan sebagainya gitu kan. Dan itulah menjadi salah satu poin sih menurut aku gitu ya, kenapa akhirnya mahasiswa perlu gitu dan penting untuk membuat suatu karya untuk agar pemikirannya atau mungkin jati dirinya itu tidak hilang sampai kapanpun. Oke. Tema kita hari ini adalah mahasiswa penulis, suatu privilege atau kesempatan emas. Mas Zidan sebagai mahasiswa penulis sendiri sudah menjawab, ini adalah privilege. Tapi privilege-nya bukan dalam artian privilege kalau kalian ingin jadi penulis kalian harus memiliki hal-hal atau modal tertentu, tapi privilege dalam artian ini adalah hak khusus untuk mahasiswa untuk menjadi penulis. Jadi artinya kalian yang memang ingin memiliki keinginan untuk menulis buku, atau bahkan kalian yang hanya ingin dikenal atau diingat oleh orang-orang, tulislah buku, buatlah karya. Dan terkait dengan buku Mas Zidan sendiri, buku ini berkaitan menceritakan tentang opini penulis Mas Zidan dan teman-teman terkait dengan bagaimana pemuda di Indonesia menghadapi masa depan yang agak bisa dikatakan suram ya, karena kan ada suram terkait politiknya, karena budayanya, karena politik kita yang pemahaman politik sendiri yang agak dikonotasikan dengan negatif, pemahaman politik di mahasiswa dari pemuda, dan juga tentang budaya politik juga yang sering dipojokkan ke suatu budaya tertentu. Mungkin cukup Mas ya dari podcast kita hari ini. Terakhir silakan Mas untuk kalau ada closing statement, baik itu untuk mempromosikan atau bahkan untuk mengajak teman-teman kita untuk menjadi penulis, silakan. Mungkin closing statement dari aku, mengapa akhirnya pemuda di sini perannya penting gitu teman-teman. Aku mungkin izin sedikit mengambil kutipan gitu kan dari salah satu tokoh besar juga, Pak Anies Rashid Baswedan gitu, salah satu gubernur DKI Jakarta. Dia mengatakan bahwasanya pemuda memang minim pengalaman, maka dari itu pemuda tidak menawarkan masa lalu, tapi pemuda menawarkan masa depan, gagasan yang konkret, gagasan-gagasan yang fresh, gagasan-gagasan yang muda gitu. Itu yang kami tawarkan di situ. Dan juga mengapa akhirnya teman-teman harus perlu
untuk membuat mungkin menulis dan sebagainya. Tadi mungkin aku bakal sampaikan lagi gitu. Salah satu kata-kata dari founding fathers kita gitu kan, Host Cokroaminoto, dia mengatakan bahwasanya jika kamu ingin menjadi pemimpin besar, jika kamu ingin menjadi orang yang besar, menulislah seperti wartawan dan berbicara seperti orator. Dan juga ingat teman-teman, sejarah tidak akan bisa dikatakan sejarah tanpa adanya bukti sejarah. Ya tadi, sejarah tidak akan dikatakan sejarah tanpa adanya bukti sejarah, dan mahasiswa, khususnya manusia, tidak akan bisa memiliki eksistensinya, atau eksistensinya akan lenyap begitu saja saat tidak ada suatu hal yang bisa bermanfaat bagi sekelilingnya dan juga bagi orang lain, bagi orang banyak, seperti itu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Zidan ya, aku dari closing yang sangat baik ya, karena kan itu juga mengajak teman-teman semua untuk menjadi penulis. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih ke Mas Zidan sudah meluangkan waktunya untuk juga, Mas, ikut ke podcast ini. Kita untuk ke teman-teman sekalian, kita bakal ketemu lagi di podcast berikutnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.